Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat King Salman sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Eka Purnama di program bimbingan intensif belajar bisnis bareng King Salman. Ya, langsung saja ini saya sudah menyiapkan screen untuk pembahasan landing page mastery malam hari ini. Baik teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa ketika kita menjalankan bisnis online ya, ada banyak sekali platform yang bisa kita gunakan ya, mulai dari platform yang gratis sampai yang berbayar. Tentunya itu semuanya kita bisa gunakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita akan bahas dulu tentang apa sih itu landing page. Mungkin dari beberapa sobat King Salman sekalian ada yang belum mengenal ya, landing page itu apa sih? Kayaknya nampak asing banget deh di telinga saya gitu. Ataupun ada yang sempat mendengar, oh saya udah sering dengar istilah landing page, tapi saya nggak tahu fungsinya tuh untuk apa. Kalau saya pengen punya, gimana cara buatnya gitu kan. Nanti kita bahas. Kemudian juga sekilas tentang Google Site, nanti kita akan bahas juga. Dan yang terakhir kita akan langsung praktek bagaimana sih membuat landing page di Google Site dengan cara yang paling mudah dan paling simpel. Insya Allah semuanya bisa untuk mempraktekkan. Oke. Sekilas tentang landing page. Apa sih itu landing page? Ya, jadi landing page adalah halaman dalam sebuah website yang didesain secara khusus dengan mindset marketing. Nah, jadi ketika kita berselancar di internet, tentunya teman-teman udah nggak asing ya dengan yang namanya website. Nah, lantas apa sih perbedaan antara landing page dengan website gitu? Apakah sama aja? Kalau dibilang sama aja, sebetulnya nggak salah juga gitu. Tetapi mungkin perbedaannya adalah kalau untuk landing page adalah bagian daripada sebuah website. Nah, karena elemen-elemen ataupun menu-menu yang ada di dalam website itu macam-macam gitu. Salah satunya adalah landing page ini. Dan landing page ini dikhususkan biasanya kalau misalkan dalam bisnis online ditujukan untuk menggiring si calon customer ini kepada mindset pemasaran atau mindset penjualan. Jadi ketika misalkan kita ingin melakukan promosi yang tujuannya adalah untuk menggiring konsumen membeli produk kepada kita untuk mencapai sebuah konversi atau penjualan. Nah, ini sangat cocok sekali ketika kita menggunakan landing page. Selanjutnya, nah gimana sih cara kerjanya landing page? Kalau misalkan kita udah punya landing page, cara kerja si landing page untuk menghasilkan keuntungan itu seperti apa gitu. Yang pertama bahwa si landing page di sini fungsinya adalah untuk melakukan penawaran. Jadi di dalam struktur landing page nanti di sana ada konten yang mengajak si konsumen untuk tertarik membeli produk kita. Tentunya di sana harus ada penawaran dong. Kemudian setelah di sana mereka membaca penawaran atau mengetahui seluruh konten yang ada dalam landing page kita, di situ akan ada ajakan untuk melakukan action ya. Baik itu actionnya itu melakukan pembelian, mengisi form, kemudian nanti kita di sana bisa mendapatkan akses yang gratis untuk mendapatkan contoh e-book pembelajaran dan lain sebagainya ya. Tentunya nanti akan ada ajakan. Silakan untuk isi form, silakan untuk klik link untuk apa? Untuk membeli atau untuk informasi detail produk ataupun untuk mendapatkan akses produk seperti itu. Kemudian C, nah yang terakhir adalah konversi. Ketika misalkan seseorang itu sudah tertarik sesuai dengan alur pembahasan yang ada dalam konten landing page itu, maka dia melakukan action. Nah, action itu dinamakan konversi. Nah, konversi ini bisa berbentuk pembelian. Nah, biasanya seperti itu. Kalau misalkan kita memang tujukan si landing page itu untuk kita gunakan sebagai media penjualan. Kemudian manfaatnya seperti apa sih si landing page ini? Nah, manfaatnya yang pertama, ini hemat budget teman-teman. Kita tidak perlu mengeluarkan budget untuk kita pergi keluar misalkan. Kita memerlukan ongkos bensin, biaya operasional dan lain sebagainya. Yang kita perlukan di sini internet ya, dan internet itu aksesnya banyak ya untuk kita gunakan untuk sehari-hari selain untuk keperluan membuat landing page atau menjalankan bisnis online seperti itu. Nah, tetapi secara budget ini bisa jauh lebih hemat. Kemudian yang kedua, lebih efektif dan lebih efisien. Kenapa? Ini studi kasus yang pernah saya praktekkan juga teman-teman. Ketika kita mempromosikan sesuatu di media sosial menggunakan metode landing page
dan dengan tidak menggunakan sama sekali, ternyata yang lebih works adalah dengan menggunakan landing page. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mengikuti teori funneling, ya, ada yang namanya customer journey. Ketika orang itu melihat iklan kita di sosial media, itu mereka belum tentu bisa langsung untuk tertarik melakukan pembelian, gitu ya. Nah, belum tentu. Tetapi kalau misalkan kita bisa menjelaskan melalui landing page tadi, orang-orang itu akan bisa mempelajari produk kita secara mendetail. Nah, tanpa kita harus ribet-ribet menjelaskan kepada mereka karena seluruh informasi sudah tersampaikan di sana. Nah, yang ketiga, ini bisa menghasilkan lead. Nah, lead itu apa sih? Nah, lead itu bisa dibilang adalah calon prospek yang masuk ke dalam database kita. Nah, kemudian selanjutnya, sekilas tentang Google Sites. Kalau tadi pembahasan secara general mengenai landing page-nya ya, bahwa landing page ini bisa dibuat dengan banyak sekali platform yang sekarang bisa kita gunakan ya. Yang kalau yang sekarang itu sering digunakan oleh orang banyak itu biasanya platformnya WordPress ya, bisa juga blogger juga ada ya. Kemudian juga Wix.com biasanya ya, kalau misalkan kita lihat iklan-iklan di YouTube ya, biasanya suka ada promosi Wix dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat landing page menggunakan Google Sites. Sebetulnya apa sih Google Sites itu? Nah, Google Sites itu salah satu fasilitas yang Google berikan kepada kita. Ya, banyak sekali dari beberapa fasilitas yang bisa digunakan dari Google ini, dan dia itu punya multiple access ya. Seperti Drive untuk penyimpanan Drive, dia punya Google Drive untuk penyimpanan data, untuk mengirim suar ya, mengirim tautan, ada email. Kemudian termasuk YouTube untuk medianya juga itu dari Google. Nah, ini untuk pembuatan website mereka menamainya sebagai platform Google Sites gitu ya. Nah, apa sih kelebihan menggunakan Google Sites? Di antaranya gratis ya, dan tidak perlu banyak persyaratan ya. Syaratnya hanya teman-teman punya akun Google. Kalau teman-teman udah punya email Google, otomatis teman-teman sudah bisa membuat Google Site. Yang kedua, ini insya Allah mudah untuk dibuat, dan juga interface-nya ini mudah untuk difahami ya, nggak jauh seperti interface yang sering kita gunakan di platform-platform untuk kita mengetik ya, seperti Microsoft Word dan lain sebagainya. Ini kurang lebihnya hampir sama. Kemudian bisa terintegrasi dengan perangkat Google lainnya. Kemudian juga bisa menggunakan teknologi pencarian Google. Nah, ini nih salah satu keunggulan dari Google Site. Biasanya teman-teman, kalau misalkan kita meng-create website dari WordPress ya, saya pribadi misal saya punya pengalaman ketika saya bikin website dari WordPress, saya perlu melakukan verifikasi data dulu. Kemudian mesin dari Google harus men-scrape data yang ada di dalam website saya di WordPress. Tapi dengan menggunakan teknologi yang ada dari Google ini, kita tidak perlu lagi melakukan apa yang tadi saya lakukan. Kita tidak perlu mendaftarkan untuk mesin pencari Google untuk men-scrape data saya yang ada di website, tidak perlu, karena kita sudah membuat website ya di platform Google. Otomatis ketika mesin pencari Google ini mencari produk yang berkaitan dengan apa yang kita tawarkan dalam landing page kita, insya Allah lebih mudah untuk diakses oleh Google itu. Kemudian bisa diupdate kapan saja dan di mana saja ya. Kemudian kita bisa menentukan izin akses juga. Kalau misalkan dari teman-teman nih, wah saya mah kayaknya nggak bisa update untuk setiap saat. Saya punya teman kepercayaan untuk dijadiin admin, boleh ditambahkan untuk dia bisa mengakses sebagai administrator ya. Terus juga situs kita ini aman, tersimpan di Google, yang insya Allah sistem keamanannya sudah teruji ya. Dan yang terakhir, nah selain tadi kita bisa mengakses dan membuatnya itu secara gratis, kita juga diberikan keleluasaan untuk melakukan penyimpanan sejumlah 100 MB. Ini relatif sudah lumayan cukup besar untuk kita menyimpan beberapa data di website. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir kita sudah mulai masuk ke tahapan materi. Ya, yang pertama, apa yang harus teman-teman siapkan ketika ingin membuat
landing page terkhusus. Ini landing page yang kami contohkan adalah untuk produk King Salman ya. Nah, di sini step yang pertama, silakan teman-teman download ya di drive kami bahannya. Nah, ini ya. Ini sudah kami buatkan link customize-nya ya. https://bit.ly/bahan_landing_page_mitra_ks ya, bahan landing page mitra KS. Ini silakan teman-teman. Tadi juga di grup sudah saya notice ya, untuk teman-teman yang ingin mendownload silakan download ya file tersebut di Google Drive. Misal saya klik di sini, maka akan langsung tersambung ke link drive yang sudah kami siapkan. Nah, di sini ada beberapa folder ya yang sudah kami pisahkan, dan juga ada beberapa elemen yang memang kami siapkan untuk di luar. Nah, ini perbedaannya apa? Ini supaya memudahkan aja ya. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman ingin membuat landing page kurma, silahkan ambil dari folder ini bahannya ya. Kalau pengen ngambil membuat landing page gamat, silakan ambil dari folder ini. Begitupun berikutnya. Nah, yang terakhir, kalau misalkan teman-teman pengen membuat campaign untuk mengajak ya para sobat muslim di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam program yang teman-teman buat secara personal, yaitu gerakan wakaf. Misalkan teman-teman ingin mengajak keluarga ataupun rekan-rekannya untuk berwakaf. Nah, ini teman-teman bisa juga nih menggunakan platform landing page ini. Nah, insya Allah nanti akan kita coba praktekkan satu-satu ya teman-teman ya. Oke, nah kita download. Kalau misalkan teman-teman pengen download satu-satu silahkan, tapi saya rekomendasikan teman-teman untuk mendownload secara keseluruhan. Nah, kita bisa klik kanan di sini, kemudian di sini ada tulisan download ya, kemudian silakan download. Nah, maka nanti akan keluar notifikasi pop-up seperti ini, menyiapkan download ya, membuat file zip. Nah, ketika proses downloading sudah selesai, maka browser kita akan melakukan proses downloading otomatis untuk bisa memasukkan data tersebut kepada device kita. Ya, ini sudah masuk nih. Ya, tadi udah di-download. Maka bentuknya ini menjadi RAR. Ya, formatnya RAR. Untuk mencarinya, silahkan tekan show all, kemudian tekan show in folder. Kemudian ini biasanya masuknya ke folder download ya. Agar teman-teman tidak merasa kesulitan untuk mencari file yang sudah di-download tadi ya, silakan untuk pindahkan ke tempat yang menurut teman-teman ini mudah untuk diingat. Misal bisa saya cut ya, Ctrl X, atau kita bisa klik pilih cut di sini, pindahkan ke depan misal. Paste di sini ya. Nah, kurang terlihat ya. Nah, oke. Di sini ya. Ini tadi saya sudah pindahkan dari folder download ke sini, keluar ya. Nah, setelah itu karena ini kan formatnya RAR ya, formatnya RAR sehingga belum bisa kelihatan nih ya. Silakan teman-teman ekstrak dulu. Silakan klik kanan. Kemudian di sini ada pilihan extract to landing page mitra King Salman. Kita klik di sini. Oke. Setelah kita ekstrak, teman-teman, ya, maka foldernya akan keluar seperti ini. Dan kita cek bareng-bareng. Nah, ketika kita cek, akan ada folder seperti ini, dan kita buka. Nah, maka foldernya akan seperti yang tadi kita lihat di Google Drive ya. Tadi ada folder Al-Quran, ada folder Gamat, ada folder Kurma, Wakaf, ya, dan nah, ya kalau kita cek ini berbentuknya gambar. Ya. Ini juga gambar, semuanya gambar. Nah, kenapa sih gambar Kang Eka? Nah, jadi perlu saya jelaskan di sini kami memberikan kemudahan kepada Sobat King Salman sekalian untuk membuat landing page ini supaya lebih ringkas, supaya lebih simple gitu ya, teman-teman nggak usah pusing lagi untuk
Kadang-kadang kan kalau ngetik kita butuh waktu lama gitu ya. Kita pengen yang ringkas. Nah, makanya penawarannya kami buat sedemikian rupa berbentuk image. Nah, kalau diklik nih teman-teman, ini formatnya JPEG ya atau PNG, mohon maaf. Nih, PNG. Nah, dan ini insya Allah strukturnya sudah sesuai dan sudah kita coba juga. Insya Allah sangat works untuk kita gunakan sebagai media penjualan. Nah, oke, lanjut kembali lagi ke slide yang tadi. Setelah kita download ya teman-teman, kita masuk ke akun Google. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya akun Google, maka teman-teman bikin dulu nih akun Google. Insya Allah gampang banget kok. Ya minimal teman-teman punya nomor handphone. Nah itu udah bisa menjadi syarat untuk teman-teman punya akun Google. Bikin emailnya, dan ketika teman-teman punya email, di situ teman-teman bisa mengakses di sini banyak sekali fasilitas dari Google ya yang bisa teman-teman gunakan. Termasuk ini juga ada ya layanan dari Google lainnya gitu. Saking banyaknya fasilitas yang Google tawarkan di sini. Nah, setelah misal karena saya sudah punya akun Google ya, nah maka ini saya akan gunakan akun Google saya ya. Maka kalau sudah punya tinggal teman-teman sign in aja ya, teman-teman tinggal masuk. Kemudian setelah punya akun Google, teman-teman masuk ke nih ya. Mohon maaf, https sites.google.com, atau ya kalau misalkan teman-teman agak kesulitan untuk mengkopinya, silakan teman-teman masuk ke Google dulu, kemudian cari Google Site ya, diklik. Nah, nanti di sini akan tampil sites.google atau lain sebagainya. Nah, di sini misal kita pakai yang site.google. Nah, ya. Ketika misalkan kita sudah masuk ke Google Site tadi ya dari platform sini, kalau misal kita udah punya akun Google, maka otomatis tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ya. Selanjutnya, siapkan order link auto order chat WhatsApp melalui Bitly nanti sesuai dengan penawaran produk yang Anda inginkan. Nah, maksudnya bagaimana? Baik, kita kembali lagi ke folder yang sudah kita download tadi ya. Jadi kan di sini ada beberapa produk ya yang sudah kita siapkan untuk membuat landing page tersebut. Nah, kita pertama membuat link auto chat order dulu, yang nantinya link tersebut akan kita tempel di dalam landing page kita. Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi sebelum teman-teman menyiapkan segala hal, saran saya untuk jauh lebih memudahkan, teman-teman bikin dulu deh auto link ordernya menuju WhatsApp. Ya, di sini ada folder berbentuk Microsoft Word, ya, Office Word di sini. Silakan diklik. Nah, kita akan praktek ya teman-teman ya. Kita akan praktek bagaimana caranya kita membuat link auto chat order menggunakan link panjang ini ya, link panjang ini. Jadi contoh, pertama kita akan membuat link Al-Quran dulu ya. Misal, teman-teman silahkan copy dulu ya. Ini link ini yang panjang ini ya. Ini saya berikan informasi terlebih dahulu ya, bahwa tanda persen 20 di sini artinya adalah spasi. Maksudnya bagaimana? Contoh di sini. Ya, dari sekian banyak kode script yang ada di sini ada assalamualaikum persen 20. Nah, ini spasinya. Kemudian untuk yang persen 0A ini enter. Berarti enter ke bawah ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang ini tanda kutip ya, persen E2 persen 80 persen 99 ini tanda kutip. Nah, ini memang untuk mempelajarinya mungkin teman-teman butuh jam terbang ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa coba dan insya Allah juga sangat mudah ya. Silakan teman-teman, step yang pertama, copy script di atas ya. Lalu ubah di nomor teleponnya ya. Kemudian
link tersebut dimasukkan ke dalam Bitly. Jadi dari file tersebut ya, di sini silakan diganti dengan nomor telepon masing-masing. Misal ya, di sini saya ganti, ini kan nomor telepon sudah ada, saya ganti menjadi nomor telepon lain. 6262 ini ya adalah 0. Jadi jangan dihapus. Dan kalau misalkan nomor telepon kita depannya ada 0, nolnya nggak usah dicantumkan. Karena si 0 tadi sudah digantikan dengan 62. Tinggal ganti 62 misal ya. 62 itu 0 858, misal saya ingin mencantumkan nomor telepon yang baru ya. 0858 misalkan. Nah, ini saya mencantumkan nomor telepon baru ya, misal. Nah, kita copy link ini ya, kita copy link ini. Kita copy ya. Kemudian kita masuk ke situs yang namanya app.bitly.com. Lagi-lagi kalau misalkan teman-teman belum terlalu hafal dengan link yang tadi, teman-teman silahkan aja cari di Google ya, Bitly, maka akan langsung masuk ke sini ya. Open. Nah, kalau teman-teman udah punya akun Bitly, ya, maka tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau belum, gampang kok. Teman-teman silahkan bikin akun aja di Bitly. Ya, syaratnya gampang, syaratnya yang penting teman-teman kan tadi udah punya akun Google ya, dan itu sudah menjadi syarat untuk kita bisa membuat akun di Bitly. Nah, karena di Bitly ini akan jauh lebih mudah nanti kalau misalkan kita sudah punya akun di sini. Ya, misal kita udah pernah membuat link nih, dan kita bisa tahu berapa orang sih yang udah ngeklik link kita. Nah, misal nanti kemarin saya bikin link ini tanggal 10 ya, 2 hari yang lalu saya bikin link ini, kemudian berapa orang sih yang udah ngeklik link ini? Oh, ada 54 orang. Kemudian tanggal berapa aja nih udah bisa ada data analitiknya gitu ya, sehingga kita bisa nanti mengambil keputusan dari data tersebut. Kita bisa analisis. Nah, kalau udah punya, kita balik lagi. Tadi udah kita copy ya, link yang tadi udah di copy. Saya ulangi lagi di sini. Nah, kemudian masuk ke create ya. Kemudian paste ya, control paste, control P. Control V ya. Nah, kemudian di sini ada ini link ya. Ini link yang belum dikustomisasi, teman-teman ya. Jadi kemarin banyak banget yang nanya, Kang, ini kok yang saya namanya nggak bisa di custom. Nah, ini biasanya kalau nggak bisa di custom berarti teman-teman belum punya akun Bitly nih. Nah, baiknya teman-teman punya akun Bitly dulu supaya ini bisa di customize ya. Nah, kalau udah punya, ini tinggal kita kasih nama. Nah, saya kasih tips teman-teman untuk teman-teman bisa membuat link dengan mudah, dan linknya itu teman-teman gampang diingat ya. Caranya, tips membuat link Bitly. Pertama, sesingkat mungkin itu lebih baik ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Kalau misalkan kita bisa bikin link ini sependek mungkin, maka orang akan lebih cepat untuk mengingat link kita. Dan juga akses untuk kita membuat copywriting, biasanya kan dalam pembuatan copywriting itu karakternya terbatas ya. Kalau misalkan linknya kita ini pendek, maka kesempatan kita untuk membuat link untuk membuat copywriting lebih panjang itu lebih bagus. Nah, misal karena ini tadi produknya adalah untuk produk mushaf, maka saya akan kasih nama pesan pesan Quran custom, misal gini ya. Nah, ini tips juga teman-teman. Biasanya nih teman-teman ada yang gini, ada yang bikin linknya itu pakai huruf besar semua ya. Pesan Quran _custom misalkan ya. Nah, ada yang pakai huruf besar semua. Ada juga yang tadi seperti saya pakai huruf kecil semua. Ada juga yang kombinasi seperti gini, P-nya gede, kemudian yang lainnya kecil, _Q-nya gede, Quran custom. Nah, gitu ya. Ini C-nya besar, ininya besar. Nah, ini teman-teman, yang perlu diketahui, Bitly hanya akan merespon ya custom link yang
teman-teman bikin ketika di awal sesuai dengan karakter huruf yang teman-teman gunakan. Jadi kalau misalkan, ini ya saya contoh ya, ini akan saya kasih nama pesan Quran custom, kemudian di atasnya juga saya kasih nama pesan Quran custom. Nah, bedanya teman-teman, kolom yang atas dengan kolom yang bawah, ini saya besarkan ya. Kolom yang title ini teman-teman bisa pakai spasi. Ya, kalau yang bawah ini nggak bisa pakai spasi. Jadi kalau misalkan pakai spasi, saya sarankan pakai underscore, ya, atau pakai simbol-simbol lain lah yang teman-teman bisa pakai, ya silakan. Nah, misal saya sudah membuat ini dan saya akan save. Nah, bit link has been edited. Ya, berarti link saya ini sudah bisa digunakan. Kita cek, kita copy ya, kita copy. Kemudian coba kita masukkan ke Chrome. Nah, maka ketika kita klik link tersebut akan otomatis seperti ini tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pesan Al-Quran custom nama. Bagaimana caranya? Open WhatsApp. Nah, kalau misalkan kita punya WhatsApp web, ini bisa masuk WhatsApp melalui platform Chrome ya, browser Google Chrome ini. Google Chrome, maaf. Nah, terus kalau misalkan kita bikin lagi ya pesan underscore Quran misalkan. Saya pengen bikin. Kemudian ada tulisan error. Nah, Kang Eka ini kenapa? Kalau misalnya ada tulisan error ini kenapa? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada tulisan seperti tadi error, nah berarti ya link tersebut sudah pernah ada yang bikin dan teman-teman nggak bisa bikin lagi dengan nama yang sama. Gitu ya. Jadi teman-teman hanya bisa membuat link Bitly ketika link tersebut belum pernah ada orang yang bikin link tersebut. Maka namanya silahkan disesuaikan. Ya, silahkan berkreasi dalam membuat nama link yang ketika teman-teman membuat link tersebut, ini memicu orang untuk bisa mengklik link tersebut. Ya, oke nih. Katakanlah kita udah sukses nih membuat link. Tapi Kang Eka, waduh, ini caranya ribet banget, lama banget Kang Eka. Gimana nih caranya kalau misalkan saya pakai yang simpel-simpel aja nih, ada nggak? Oh ada ya. Seperti yang tadi udah dibagikan informasinya oleh admin support. Bahwa kita bisa membuat link auto chat WhatsApp tersebut dengan satu platform yang dinamakan WA Wizard. Nah, kita klik aja, cari di Google WA Wizard. Nah, di sini ada wa.wizard.id. Kita open. Nah, ini adalah WhatsApp link generator. Nah, di sini kita nggak perlu lagi mengcopy paste link yang panjang kayak tadi. Tadi kita nggak usah ngafalin spasi itu apa, enter itu apa, nggak usah. Kita di sini udah otomatis ya. Kita tinggal nulis nomor telepon aja. Ya, di sini plus 62 itu sebagai nolnya, maka kalau nomor telepon kita ada nolnya nggak usah ditulis nol lagi di sini. Saya tulis langsung satu angka di depan 0, 8 misalkan. Oke. Nah, ini nomor teleponnya udah saya cantumkan ya di sini. Nah, kemudian saya mau nulis apa nih? Misalkan saya mau nulis Assalamualaikum. Waalaikum Kak. Oke. Terus assalamualaikumnya ini mau dimiringkan. Nah, ini ada i di sini ya. Nah, ini miring otomatis. Saya mau pesan Qur'annya. Titik. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya pengen kita bold nih. Ya. Ini bisa di sini. Nah, maka sampelnya di sini. Previewnya nih di sini ada previewnya maka akan seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita klik generate link. Klik generate link. Link akan dibuat. Pastikan Anda sudah memasukkan nomor dan isi pesan WhatsApp dan klik yes untuk lanjutkan. Yes. Oke, secara otomatis dia akan mengenerate. Nah, teman-teman, ini adalah short link dari WA Wizard yang sudah kita dapatkan. Ini short linknya. Copy. Nah, setelah itu kita copy ini short linknya. Tetapi tentunya kita pengen dong kalau misalkan kita si linknya ini nggak berbentuk seperti ini ya, nggak berbentuk kayak wawizard.id/c30. Nah, itu kan sulit untuk dihafal ya. Nah,
kita bisa nih dari link ini kita bitly-kan. Ya, kita bikin metodenya kayak tadi. Ya. Oke, kita paste URL-nya terus kita kasih nama. Misalkan pesan _Quran _custom. Ya. Kemudian kita klik save. Tetet. Nah, di sini tidak bisa ya. Error. Kenapa error? Karena link ini tadi kan saya bikin sama percis ya, seperti ini tulisannya. Jadi nggak bisa karena link itu sudah pernah dibuat. Maka kalau misalkan mau dibuat lagi yang baru, silakan bikin yang berbeda. Misal P-nya gede. Nah, kalau P-nya gede bisa nggak di-save? Oh, bisa. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan error seperti tadi dan teman-teman kekeh nih tetap pengen pakai nama link itu, gimana caranya? Caranya ya tadi, teman-teman tinggal mengubah satu huruf dari sekian banyak huruf yang ada di kalimat tersebut untuk kita ganti dengan karakter yang lain. Misalkan tadi saya mengubah P kecil jadi P yang gede gitu ya. Oke, sip, sudah. Oke, katakanlah tadi kita udah membuat link untuk Quran ya. Nah, ini kita ganti aja. Tadi kita udah punya linknya, kita ganti. Mohon maaf. Kita linknya itu secara keseluruhan. Nah, kita copy di sini ya. Kita copy. Nah, kemudian yang ini kita ganti aja dengan yang baru. Nah, enter. Nah, ini linknya udah bisa aktif ya. Begitupun dengan link-link yang lainnya. Ya, ini sama metodenya. Oke, lanjut. Sejauh ini Teh Aul apakah ada yang bertanya di kolom chat? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Untuk yang praktek boleh langsung diikuti. Nah, kemudian selanjutnya kita udah siapkan link order auto chat WhatsApp-nya. Next. Ya. Ini tadi ya, bisa menyiapkan auto chat order WhatsApp itu bisa secara manual dan bisa secara otomatis. Kalau manual pakai kode script yang tadi udah disiapkan, kalau misalkan secara otomatis bisa menggunakan wa.wizard.id ya. Custom link lah menggunakan app.bitly.com. Nah, ini tadi udah kita praktekin semua ya. Next, selanjutnya. Step selanjutnya kita membuat situs baru dengan beberapa halaman yang baru yang ada di Google Site ya. Caranya di sini ya, kita masuk ke halaman Google Site yang baru nih. Kalau kita belum pernah bikin website di sini maka halamannya akan seperti ini, blank, kosong. Ya, kita klik tombol plus di sini. Nah, ketika kita masuk ke tombol plus tadi ya, kita akan langsung ditampilkan dengan interface seperti ini ya. Di sini ada judul, di sini ada header, ya kita bisa menuliskan nama situs di sini dan di sini untuk konten isinya bisa. Nah, kemudian untuk sebelah sini ada sisipkan, ada halaman, ini ada tema. Bedanya apa sih Kang Eka? Nah, kalau untuk sisipkan ini, ya ini tempat kita mendesain website kita. Jadi kalau misalkan kita mau otak-atik huruf, otak-atik link, ini tempatnya di sini teman-teman. Ya, di sini ada teks, ada gambar, ada drive, ada sematkan, bisa naruh link, ada tata letak di sini. Kalau misalkan kita mau bikin nggak perlu ribet-ribet, di sini udah ada beberapa tata letak yang direkomendasikan. Ya, terus ada juga beberapa contoh-contoh dari menu-menu yang lainnya ya, bisa kita coba. Bahkan kita bisa mencantumkan video YouTube di sini. Ya, bisa nih di sini. Ya, oke. Dan ini halaman, kalau ini halaman kita bisa bikin beberapa page di web kita. Nanti kita akan praktekkan ya. Dan ini ada tema. Nah, tema ini macam-macam, nanti kita bisa praktekkan juga. Oke. Lanjut, berilah nama halaman, upload gambar, sisipkan link auto order chat dan sesuai dengan produk yang ditawarkan. Oke, tugas pertama kita bikin halaman kita. Nah, bikin halaman ini dengan nama apa sih Kang Eka? Nah, kalau teman-teman ya berjualan di toko online, mohon maaf di bisnis di internet secara online, saya sarankan untuk teman-teman mempunyai branding toko masing-masing. Ya, misal kemarin saya pernah mencontohkan dengan nama King Salman Store. Oh, King Salman Store udah ada nih. Saya kasih nama yang lain deh. Misalkan Muslim. Misalkan Eka Muslim Store. Misal ya.
Nih. Atau boleh Aulia Store atau yang lain sebagainya ya. Teman-teman silahkan. Nah, maka secara otomatis di sini pun bisa mencantumkan. Nah, teman-teman juga bisa mencantumkan logo nih, teman-teman ya. Kalau teman-teman punya logo, misal, nah kita klik di sini logo dan di sini kita upload logonya. Nah, di mana akan saya masukkan logo? Misal saya akan masukkan logo ke sini. Di mana ya? Sebentar saya cari dulu ya. Sebentar. Oke, bentar. Oke, misal saya masukkan logo mana ya? Oke, ini misal ya. Saya cantumkan logo ini. Nah, ini bisa. Ya, secara otomatis logonya akan masuk di sini. Oke, lanjut. Ini halaman muka ini dinamakan halaman home. Tetapi kita tidak dulu membuat halaman home. Kita akan membuat halaman page-nya terlebih dahulu. Ya, dengan cara tambahkan, misalnya kita duplikasi halaman dulu. Kita ganti dengan nama Mushaf Al-Quran, misal ya. Nah, ketika kita sudah tambahkan di sini, maka akan ada nama Mushaf Al-Quran. Selanjutnya, nah, di sini teman-teman bisa berkreasi sebetulnya ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Tapi di sini karena kami sudah menyediakan template khusus untuk teman-teman lebih ringkas membuat landing page-nya. Jadi teman-teman hapus aja. Ini silakan dihapus. Kemudian silakan sisipkan gambar. Gambar yang mana Kang Eka? Nah, klik gambar di sini. Pilih upload. Tadi kan kita sudah menyimpan file landing page ya. Karena di sini kita akan bikin format landing page Mushaf. Kita masukkan satu persatu. Di sini sudah berurutan 1, 2 dan seterusnya ya. Dari 1 dulu kita masukkan. Klik open. Nah, kemudian setelah kita masukkan gambar tersebut, maka akan seperti ini tampilannya. Kita taruh di tengah dulu. Kang Eka, ini kok kecil banget. Nah, ini bisa kita besarkan. Caranya gimana? Kita klik di gambarnya, kemudian kita tarik ke bawah. Ya, ke samping sini. Ini ke samping sini, kemudian yang ini juga ke samping sini. Nah, terus loh kok kepotong? Nah, jangan khawatir. Kita tetap bisa tarik ke bawah. Ya, tarik terus ke bawah pelan-pelan aja. Karena memang mungkin dari gambar yang memang kita siapkan itu sudah melebihi dari standar yang Google Site persiapkan ya untuk kita. Tetapi tetap bisa kita besarkan. Nah, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti kepotong tulisannya atau gambarnya. Nah, sedang aja segini. Nah, oke. Sehingga tulisan dari atas, dari mulai logo ini sampai ke bawah, ini lengkap. Oke, setelah itu kita upload lagi gambar kedua. Upload gambar kedua. Nah, ya, agar teman-teman tidak perlu membesar kecilkan dan merubah posisinya lagi, silahkan. Ini kan ada batasnya ya. Ini ada batas peruntukan nih untuk page kita. Nah, teman-teman silahkan klik gambar ini, tarik ke bawah gambar ya, gambar yang tadi. Pas di bawahnya ya, bukan di sini, tapi di pas nih ada ini yang biru ya, ada yang birunya di bawahnya. Klik di situ. Nah, maka dia secara otomatis besarnya akan menyesuaikan tanpa harus kita ubah ukurannya lagi. Kemudian kita upload lagi, yang ketiga masih ada ini testimoni. Ya, sama seperti tadi, masukkan lagi gambar, upload lagi. Kemudian yang ini kita masukkan, taruh lagi di bawahnya. Nah, oke. Ini teman-teman kita udah sampai di tahapan testimoni ya. Ini udah hampir mau selesai. Nah, di sini ada tulisan saya mau beli. Nah, otomatis kita arahkan mereka ke tombol pembelian. Nah, di sini kita udah sediakan ya, teman-teman, gambar tulisan tombolnya. Atau teman-teman mau ganti pakai tombol yang lain juga silahkan. Atau mau pakai punya kita juga boleh. Klik di sini, kemudian klik open. Nah, Kang, ini masukin ke bawah juga gak? Kalau mau boleh.
tapi nanti akan besarnya sama seperti yang atas. Saran saya tidak perlu dimasukkan ke yang gambar sebelumnya, tetapi kita taruh aja di bawahnya dengan ukuran standar seperti ini. Ya. Selanjutnya kita masukin lagi page yang terakhir ini, ya, gambar yang terakhir. Nah, kalau yang gambar yang terakhir kita perlu besarkan lagi, ya. Seperti yang tadi kita lakukan di page yang sebelumnya sampai ke bawah. Oke, nih udah selesai. Alhamdulillah, teman-teman, sampai sini ini kita sudah selesai menyusun struktur dalam landing page, ya. Ini toko saya, temanya mau saya buat seperti ini, ya. Tampilannya, warnanya juga mau saya ubah, warnanya jadi beda misalnya. Enggak, saya pengen putih aja. Putih aja juga bisa, ya. Temanya teman-teman silahkan disesuaikan. Nah, pengen seperti ini bisa. Ini temanya. Gaya fontnya juga bisa diubah-ubah, ya. Mau seperti ini bisa, ya, bisa diubah. Oke, di sini kita sudah selesai untuk menyusun struktur di landing page kita. Nah, selanjutnya ini kan ada tombol, ya. Bagaimana sih caranya supaya tombol tersebut bisa nanti digunakan oleh customer kita untuk menghubungi kita untuk melakukan pemesanan di WA. Oke, nah tadi kan kita udah bikin link, ya teman-teman, ya. Nah, di sini kita udah bikin link. Kita copy link ini secara keseluruhan. Kita copy, ya. Kemudian kita masuk lagi ke Google Sheet yang tadi. Ya, kemudian kita klik di sini, ada logo sisipkan link. Nah, di sini sisipkan link, ya, sisipkan link. Klik di sini teman-teman, silahkan paste, ya, link bit.ly tadi yang teman-teman udah bikin, ya. Kemudian terapkan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah jadi nih, ya teman-teman sekalian. Lantas kalau misalkan sudah jadi semuanya, ya, sudah jadi semuanya, silahkan klik publikasikan. Nah, oke. Di sini alamat webnya bisa kita tentukan, saya besarkan. Nah, ketika kita memilih menu publikasi di web, di sini ada tulisan alamat web Eka strip Muslim strip store, ya. Panjangnya adalah https://google.com/view/eka/muslim strip Muslim strip store. Nah, ini toko saya, ya. Jadi orang kalau misalkan mau berkunjung ke toko saya, maka orang akan mengunjungi link ini. Oke, kita juga bisa pakai domain custom kalau kita udah beli domain, teman-teman. Ya, di materi advance berikutnya, kalau teman-teman udah lolos nih, udah pada bisa praktek untuk membuat landing page seperti ini, saya akan coba sharing kepada teman-teman sekalian gimana sih caranya kita beli domain, gimana caranya kita beli hosting untuk kalau misalkan teman-teman nanti ingin mengembangkan bisnis online teman-teman sekarang jalankan. Tapi untuk saat ini kita pakai domain dari Google-nya aja. Ya, ini domainnya cukup panjang. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya domain, nah ini bisa pakai domain custom ini dengan klik kelola di sini. Ya, terus siapa saja dapat melihat situs saya? Ya, kalau misalkan siapa saja boleh. Kalau misalkan enggak, saya mah pengen orang-orang tertentu aja. Teman-teman udah punya beberapa database email dari teman-teman kelas misalkan. Nih guru-guru kebanyakan banyak juga yang sempat bikin Google Sheet untuk media pembelajaran. Nih ya, ketimbang kita membuat PowerPoint atau membuat yang lainnya, kebanyakan dari para guru juga mereka membuat Google Sheet ini untuk media pembelajaran sebagai bahan presentasi untuk murid-muridnya gitu. Nah, ini bisa misalkan sobat semuanya men-share email dari anggota kelasnya. Nah, bisa dimasukin ke sini semua sehingga yang bisa mengakses website ini itu hanya orang-orang yang sudah didaftarkan ke dalam email gitu. Ya, selebihnya tidak bisa. Tapi karena memang kita untuk jualan dan semua orang bisa mengakses, jadi ya kita untuk siapa saja aja gitu ya di sini. Oke, kemudian kita klik publikasikan, mempublikasikan. Kita tunggu sejenak dan oke, situs Anda sudah dipublikasikan. Nah, kita lihat, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ya, ketika memang saya tujukan untuk mushaf Al-Quran.
link panjang di sini panjang banget teman-teman. sites.google.com/view/eka-muslim/store/mushaf/al-Quran. Ini panjang banget teman-teman. Nah, gimana sih caranya supaya kita pengen memperpendek aja. Gimana caranya supaya orang tuh, ya saya juga nempelin link yang nggak harus panjang-panjang, orang juga bisa ingat gitu. Misal ya, kita tadi sudah linknya sudah kita copy ya. Nih, ini sampai sini teman-teman ya, sampai Mushaf Al-Quran udah sampai sini kita copy ya, kemudian kita masuk lagi ke Bitly, kita create dan kita klik paste ya. Kemudian, nah setelah di save maka akan muncul titlenya Eka Muslim Store Strip Mushaf Al-Quran. Nah, ini custom linknya kita kasih nama sesuai dengan keinginan kita. Misal, pesan Quran. Nah, ini gini. Misal, klik untuk pesan Quran. Nah, jadi teman-teman, seperti tadi yang sudah saya sarankan, silahkan mencantumkan nama link ini yang memicu orang untuk klik link tersebut gitu ya. Karena tadi ketika teman-teman membuat link Bitly ya di grup, ketika praktek tadi saya lihat, wah ini ada yang kepanjangan, kemudian juga ada yang namanya kurang jelas. Bahkan mungkin kita posisikan diri kita sebagai customer ketika kita melihat link tersebut, apakah kita ada kemungkinan untuk klik link gitu kan? Belum tentu. Nah, makanya kita bikin link ini semenarik mungkin gitu ya. Nah, misal saya di sini bit.ly/klik untuk pesan Quran. Nah, sehingga orang akan menganggap bahwa oh, kalau misalkan saya mau mau pesan Quran, saya klik di sini gitu. Nah, silakan teman-teman meng-create inovasi kata-kata yang sejenis. Setelah selesai, klik save. Oke, kemudian kita copy. Nah, oke teman-teman. Kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikan ketika kita berjualan? Nah, misal, ya kita langsung praktek aja. Kita langsung praktek ke sini. Misal, kita bikin satu postingan. Saya bikin postingan tentang Al-Quran. Alhamdulillah berkat Al-Quran ini anak saya jadi makin semangat belajar Al-Qur'annya. Ya, karena desainnya bagus dan bisa mencantumkan nama di covernya. Doakan semoga menjadi hafiz Quran. Amin, misal. Terus untuk teman-teman yang mau Al-Quran seperti ini ya, misal ini boleh klik link di bawah ini untuk info lengkapnya. Nah, kemudian tempel link tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Jadi contohnya misal teman-teman mau update di Facebook, teman-teman mau update di Instagram. Nah, kalau di Instagram ya, ini tidak bisa teman-teman mencantumkan link ini di di postingan, tidak bisa. Khusus di Instagram, ini teman-teman nanti bisa masuk ya di bio-nya itu ya. Nanti ada pengaturan untuk kita menaruh link. Nah, bisa di bio ya. Silakan teman-teman cantumkan bio yang menarik. Misalkan reseller produk berkualitas, Al-Quran, sajadah, kalender, kurma, pemesanan, klik link di sini. Nah, di bio Instagram silakan. Karena kalau misalkan di postingan ini tidak works ya, tidak bisa. Kalau di Facebook, kemudian di YouTube ini bisa ya. Kita mencantumkan
link tersebut di caption. Khusus untuk di Instagram kita taruh di bio. Di TikTok juga. Ya, di TikTok juga teman-teman ini hanya bisa menaruhnya di bio. Kalau misalkan di caption tidak bisa. Nah, ya mungkin untuk materi malam ini kita belajar mengenai pembuatan link tadi. Jadi ketika orang melihat postingan kita dan dia tertarik untuk melakukan pemesanan, dia akan langsung klik link ya, karena di situ ada ajakan untuk melakukan pembelian. Ketika mereka klik link, maka secara otomatis link itu akan mengarahkan kepada landing page kita. Mereka mempelajari produk kita itu seperti apa, dimulai dari deskripsinya, kelebihannya, kemudian juga harganya, ya, variannya. Kemudian setelah itu orang tuh responnya seperti apa sih setelah memiliki Al-Quran ini gitu kan. Nah setelah itu baru wah iya nih saya juga mau beli. Gimana cara belinya? Oh klik di link. Masuk di link. Nah seperti ini. Nah maka akan langsung masuk ke WhatsApp kita. Nah teman-teman juga bisa nih ngecek kalau tampilan di HP seperti apa sih gitu ya. Nah di sini ada tampilan di HP nih. Kalau tampilan di HP akan seperti ini. Ya, nanti silakan dicek. Kemudian kalau tampilan di laptop akan seperti ini, kalau tampilan di tablet ya akan seperti ini. Nah, untuk produk-produk yang lainnya caranya juga sama, teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal di sini di halaman ya. Teman-teman tinggal misalkan duplikasikan halaman dulu, kita ganti menjadi kurma ya. Kurma premium contohnya. Ya, kurma premium. Nah, ini kan halamannya tadi halaman Quran. Kita hapus dulu semuanya. Ya, baru masukin gambar-gambar yang memang sudah kita sediakan di dalam folder kurma. Nah, jangan lupa juga untuk kita menyiapkan link auto chat order WhatsApp-nya ya sesuai dengan produk kurma ini supaya nanti ketika orang memesan kurma orang bisa langsung masuk sesuai dengan produk yang mereka inginkan. Nah seterusnya kurang lebihnya nggak jauh berbeda kok seperti yang tadi ya. Nah mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dulu ya sampai ke tahapan membuat page dari website Google Site kita. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas gimana caranya untuk kita membuat page home ya atau homepage ini dengan baik dan menarik. Ya, ini gimana caranya nih supaya orang nih bisa tertarik dengan homepage kita karena homepage itu adalah mukanya website kita. Nah, jadi materi berikutnya teman-teman boleh diikuti dengan syarat teman-teman sudah menunjukkan ya teman-teman punya Google Site sendiri dengan produk yang teman-teman inginkan untuk dibuatkan landing page. Oke, seperti itu mungkin. Wah, sudah penjelasannya cukup panjang ya, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Insya Allah nanti juga akan kita sediakan modul pembelajarannya sehingga teman-teman bisa mereview lagi ya apa yang udah tadi kita pelajari bareng-bareng. Oke, kita punya waktu 15 menit nih untuk discuss. Kali aja nih Teh Aulia ada pertanyaan dari yang tadi saya udah sampaikan panjang banget gitu ya. Silakan Teh Aul, ada nggak kira-kira? Oh iya, sebentar. Saya aktifkan ya untuk mikrofonnya. Boleh Teh Aul? Iya Kak Eka, nah ini ada dua sih kalau saya cek pertanyaan tadi. Cuma ini ada yang satu tentang Google saya tadi, yang kedua ada yang tentang WA Wizard nih. Ada yang mana dulu nih Kang Eka? Yang bisa dijawab nih. WA Wizard dulu deh, stepnya yang penting dulu ya, yang apa? Nah ini dari Kak Fatma, Kak kalau misalnya ada tambahan kayak pesannya mungkinnya di WA-nya apa bisa diedit untuk WA Wizard-nya Kang? Mungkin kalau udah dibuat kali ya Kang Eka ya, bisa diedit nggak tuh kira-kira? Oh gini, kalau misalkan kita udah bikin link Bitly teman-teman ya, itu linknya bersifat permanen. Nah jadi nggak bisa tuh kita ubah lagi. Nah lantas gimana kalau misalkan kita udah bikin nih kata-kata seperti yang tadi, terus kita pengen ubah, bisa nggak kita ngedit lagi? Nah itu nggak bisa.
ya. Jadi solusinya kita bikin lagi yang baru. Nah, insya Allah nggak susah kok gitu. Apalagi tadi kita udah tahu ya teman-teman udah bisa pakai WA Wizard tadi gitu. Jadi gitu Teh Aul, kita bikin dari awal lagi. Nah, Oh gitu ya, berarti nggak bisa diedit kalau misalkan nggak bisa. ada gitu ya. Ya Oke. betul. Oke, makanya Kak. Nah Kita ini lanjut ke Teh Aul saya yang nambahin ya. Ini berlaku juga buat Bitly ya teman-teman. Kalau misalkan udah bikin link Bitly, kalau misalkan teman-teman mau ubah itu bisa diubah, tetapi diubahnya itu Bitly-nya aja. Tidak mempengaruhi ke konten Bitly-nya gitu. Jadi seandainya yang salahnya itu kontennya, maka yang harus diperbaiki kita bikin dari awal gitu. Nah, kecuali kalau link Bitly-nya ini salah ya. Misalkan teman-teman typo bikin mushaf jadi kushab misalkan. Wah, ini harusnya M nih bukan K gitu kan, typo. Diubah K-nya jadi M. Nah, ini bisa. Tapi kalau kontennya salah, nah ini nggak bisa. Jadi kontennya dulu harus benar, baru nanti ke Bitly-nya juga insya Allah bisa benar gitu. Jadi kalau ada yang salah, si kontennya dulu yang harus diperbaiki dari awal gitu. Oke, berarti kalau misalkan itu udah nggak bisa diubah ya kalau diubah ke Bitly ya. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Kang Eka. Katanya nih dari Bunda Yeni, katanya buat LP di Bunda Google Yeni. dengan menggunakan smartphone Android. Oke. Sebenarnya bisa. Jadi kita kan kalau ini sebetulnya ketika kita membuka website dan kita pakai platform browser di HP, itu tampilannya di HP itu bisa kita jadikan seperti tampilan di komputer. Itu bisa. Nah, tetapi mungkin kemampuan untuk kita mengakses mungkin agak sedikit terbatas ya Bun ya. Jadi kalau saran saya sih memang kenapa tadi saya rekomendasikan yuk untuk bisa supaya nanti bisa langsung praktek, yuk siapkan laptop gitu. Karena seperti tadi misal gambarnya kebesaran nih, terus mau saya gedein. Nah kalau di Android atau di handphone saya kurang tahu seperti apa cara untuk kita meresize gambar yang tadi ya. Tapi kalau misalkan di PC atau di laptop atau di notebook ini jauh lebih mudah gitu. Sebetulnya bisa-bisa aja sih Bun. Hanya saja mungkin aksesnya ataupun waktu untuk kita mengerjakannya bisa jauh lebih lama gitu. Tapi kalau mau mencoba dulu boleh, nggak masalah. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ini salah gitu ya atau kurang karena saya juga saya belum coba juga sih Bu kalau bikin Google Set pakai handphone gitu ya. Tetapi kalau menurut saya jauh lebih enak kalau pakai PC. Apa karena memang kebiasaan saya mungkin ya. Tapi boleh kalau misalkan dicoba nanti tinggal di Google Chrome itu tampilannya diubah ke tampilan PC layoutnya gitu. Jadi nanti dia akan menyesuaikan seperti hanya kita ada tampilan di komputer gitu. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Kang Eka. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak Jazmi. Kak Jazmi ini teman saya nih. Ini ustadz gitu. saya, guru saya nih. Bagaimana kalau promosi dengan menggunakan aplikasi toko, apa sama keunggulannya katanya gitu. Oke, nah bagus banget ini pertanyaannya. Tadi kan saya review kembali ya dari apa yang saya sampaikan bahwa banyak sekali platform untuk kita membuat website ya, dimulai dari yang berbayar sampai yang gratis pun ada. Nah, ada yang gratis yang memang pure kita gampang banget gitu. Ada juga yang gratis memang perlu kita melakukan beberapa tahapan. Contohnya misalkan di antara yang gratis itu Blogger ini gratis. WordPress juga ada yang gratis. Kemudian termasuk yang tadi ya kita pakai Berdu misalkan ada yang gratis. Termasuk juga ada platform toko. Ini gratis juga. Nah, tetapi tentunya ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan aplikasi toko, kita bisa ya membuat website sesuai dengan layout yang bagus yang ada di platform tersebut. Tetapi kemungkinan besar kita database-nya terbatas. Jadi database tersebut, misalnya kita punya data konsumen ya teman-teman. Kita punya data konsumen dan kita menggunakan platform yang gratis tadi. Nah biasanya kalau misalkan kita pakai platform yang tadi, itu si database itu bukan pure 100% milik kita. Tetapi bisa jadi ini dimiliki oleh
si penyedia platform itu. Sama seperti kita buka, misalkan kita bikin website di toko, ya aplikasi toko tadi. Ya, kita memang punya secara fisik, ya di digital, di online, kita punya website. Tetapi sebetulnya data kita dikuasai oleh si pemilik platform itu. Gitu. Ya, berbeda kalau misalkan kita punya sendiri. Kalau kita punya sendiri, kita yang menjadi pengendali dari kebutuhan yang memang kita sepenuhnya ingin perlukan gitu ya. Contoh juga kita punya ada kelebihan kekurangannya. Misal kita berjualan di marketplace, kita berjualan di Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya, kita bisa membuka toko secara gratis. Tetapi itu kelebihannya itu secara gratis ya. Tetapi ada kekurangannya juga. Ketika kita ingin mempunyai database, misal kita pengen tahu, orang-orang yang seperti apa sih yang tertarik dengan produk kita itu, demografinya itu, mereka pekerjaannya itu seperti apa sih, umur berapa sih. Nah itu seperti itu nggak bisa, karena itu database-nya si platform yang punya, kita nggak punya gitu. Nah beda kalau misalkan kita punya meng-create website sendiri, ya bedanya dengan yang gratis dengan yang bayar. Kalau yang bayar itu kita 100%, ya bukan 100% juga. Ya kemungkinan besar kita leluasa bisa mengelola database tersebut. Nah kalau misalkan secara gratis, kita memang ada keterbatasan. Ya termasuk tadi kalau Kak Zazmi tadi tanya, kalau saya menggunakan aplikasi toko, apakah sama keunggulannya? Kurang lebih sama ya. Yang berbeda hanya tampilannya aja gitu. Dan kelebihannya gratis, kekurangannya kita nggak bisa punya database gitu. Kalau misalkan kita berbayar, kita beli domain, beli hosting, kita meng-create website sesuai dengan keinginan kita, itu database customer kita yang punya gitu. Dan insya Allah nanti step berikutnya nih Teh Aul bakalan lebih seru lagi. Kita akan mempelajari banyak hal seluk-beluk mengenai digital marketing. Nah mohon maaf nih sebelumnya Teh Aul mungkin banyak yang bertanya-tanya, emang Kang Eka nih siapa sih gitu kan, sok-sokan ngajarin tentang digital marketing gitu. Jadi sebetulnya saya bukan seorang expertise di bidang digital marketing ya teman-teman, tapi kurang lebihnya saya ada pengalaman kurang lebih hampir 4 tahun saya bergelut di dunia internet marketing. Jadi kurang lebihnya ya tentang hal teknis seperti ini mungkin saya ada pengalaman. Jadi apa yang saya sampaikan ya belum tentu itu 100% berhasil ya untuk teman-teman praktekkan. Tetapi sesuai dengan experience yang pernah kami jalankan, kurang lebih metode tadi berhasil dari pengalaman kami sebelumnya gitu. Dan mudah-mudahan ketika teman-teman aplikasikan kepada bisnis teman-teman masing-masing, ya insya Allah kesuksesannya juga sama, minimal sama ya. Dan jauh lebih bagus kalau misalkan melebihi. Seperti itu harapannya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan tahapan filtrasi. Jadi mungkin gak usah berkecil hati nih teman-teman. Wah ini kemitraan King Salman, ini reseller yang ada di grup ini reseller aktif semuanya ya. Saya kan gak aktif jualannya gitu kan. Tapi saya pengen belajar apakah saya masih bisa jadi mitra King Salman gitu. Nah jadi gak usah khawatir teman-teman. Adanya filtrasi atau klasifikasi grup kemitraan itu tujuannya adalah untuk kita bisa menyesuaikan metode pembelajaran yang akan kita kasih gitu. Sehingga kita tahu letak di mana sih kemampuan mitra kita ini sampainya gitu. Kalau misalkan belum mumpuni atau kayaknya belum sampai nih untuk ke sini, maka kita nggak akan kasih dulu gitu. Tapi kita kasih yang basic-basic dulu sampai mereka menguasai beberapa hal yang memang menurut kami ini cocok untuk tahapan basic, baru nanti naik level lagi. Dan adanya filtrasi yang sekarang, nah saya khususkan untuk teman-teman yang tergabung dalam webinar malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Dan perlu saya berikan apresiasi dan teman-teman ini adalah orang-orang pilihan di mana menurut kami teman-teman ini layak untuk mendapatkan bimbingan yang jauh lebih advance dari materi-materi yang sebelumnya sudah pernah kami kasih. Jadi kan dulu banyak banget nih Teh Aul yang nanya, Kang Eka kapan saya belajar Facebook Ads? Kang Eka kapan saya belajar bikin website, bikin ini gitu. Aduh, kejauhan gitu. Menurut saya sih ya masih banyak metode-metode yang saat ini kita perlu pelajari, dan ini nggak perlu mengeluarkan budget yang terlalu banyak gitu ya, tapi kita bisa maksimalkan untuk meningkatkan performa penjualan kita. Nah ini yang bagus nih, tahu ada cerita dari beberapa mitra-mitra kita
yang ketika mereka melakukan tips-tips yang udah kita share, ya, kemudian beberapa sudah mereka aplikasikan, ya, dan itu relatif semuanya kebanyakan gratis gitu, dakwah. Nah, kemudian dari yang gratis ini mereka aplikasikan, kemudian mereka dari profitnya gunakan untuk mereka belajar, ya. Kemudian mereka beriklan. Nah, akhirnya mereka bisa menduplikasikan keuntungan tersebut bukan dari modal murni mereka korbankan untuk mereka belajar gitu. Tapi mereka belajar dari profit yang sudah mereka dapatkan setelah mereka melakukan praktek-praktek materi sebelumnya gitu. Nah, ini yang orang yang seperti itu lebih cepat menurut saya secara mental lebih kuat ya, karena kebanyakan kalau terlalu memaksakan kita nggak punya pengalaman dan belum terlalu ada ilmu. Yang paling penting ya ilmu itu ketika misalkan kita menggunakan promosi secara berbayar kemudian kita nggak untung, wah itu mental kita kayak down banget gitu. Nah beda lagi kalau misalkan ketika kita memang sisihkan dana itu untuk kita belajar, ya kalaupun kita untung berarti wah alhamdulillah nih ternyata metode ini bisa menghasilkan keuntungan untuk saya. Kalaupun tidak, oh nggak apa-apa. Toh ini niat saya adalah belajar karena saya sudah menyisihkan sebagian dari profit saya untuk menambah pengalaman. Nah gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Barangkali ada pemahaman yang belum belum clear atau dari penyampaian saya ada yang masih belum jelas. Nanti kita bahas di sesi sharing di grup WhatsApp. Kalaupun misalkan nanti ada yang pengen bantuan support dan lain sebagainya, insya Allah TAU juga udah pada jago ya, Kang Lutfi, teman-teman yang lainnya tim support insya Allah udah bersedia nih. Kalau misalkan dari Sobat King Salman sekalian ada pertanyaan untuk hal pembuatan landing page di Google Site. Nah terakhir ada lagi nih TAU terakhir nih kayaknya dari Bunda Nuryati ya, Nuryani ya. Ada yang kelewat Kang Eka sebetulnya di atas satu. Oh gimana? Kita kasih 2 pertanyaan lagi lah ya. Terakhir. Nah, yang sisa pertama tuh sebelumnya tadi lewat yang katanya gimana cara sisipkan video di LP Google Site. Oh iya benar. Nah, ini misal kita kembali lagi ke Mushaf Al-Qur'an tadi ya. Misalkan nih, kita mau nonjolin video. Nah, sebetulnya di yang Al-Qur'an, di wakaf, ini saya sudah sediakan slot untuk apakah ini amalan yang Anda cari. Nah, ini di bawah sebetulnya penjelasan dari video teman-teman ya. Nah contoh misal saya masukkan ke karena untuk contoh aja ya, saya masukkan ke sini ya Teawul ya. Misal saya masukkan ke sini, ini karena contoh ya. Kalau untuk realnya teman-teman, oh iya share screen, mohon maaf. Nah oke, udah kelihatan ya. Nah ini tadi saya masukkan gambar dari sini, dari folder Al-Qur'an Wakaf. Nah, saya udah cantumkan di sini. Teman-teman tinggal masukkan aja ke Google Site tadi ya. Ini teman-teman nanti bikin aja page baru ya, page Wakaf Al-Qur'an. Kalau di sini karena hanya sekedar contoh, jadi saya masih pakai page yang lama. Atau kalau misalkan mau buat pun gampang sih sebetulnya. Coba kita buat ya. Misal ini di aplikasi halaman kita. Wakaf Quran aja deh. Wakaf Quran. Oke. Typo ya. Mohon maaf. Kalau typo tinggal ganti properti Wakaf Quran. Nah. Ini kan contoh. Kita masukkan, kita drag, bisa di drag atau bisa disisipkan. Nah, masukkan ke sini, besarnya disesuaikan. Ya. Nah, besarnya disesuaikan. Udah selesai kan? Nanti ada tulisan apakah ini amalan yang Anda cari. Nah, ini saya mau menunjukkan video kan. Nah, silakan teman-teman klik di sini ya, ada YouTube. Nah, sebelum teman-teman masuk ke tombol tersebut, tadi di file yang tadi sudah di-download, ini kan di Word tadi ada ini, pahala wakaf yang tidak terputus. Teman-teman silakan copy aja ya, copy kata-kata ini, copy. Kemudian klik YouTube. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian paste kalimat yang tadi. Kemudian search. Nah, ya. Jadi si YouTube akan mencarikan judul yang sesuai dengan yang kita cari. Kalau misalkan teman-teman ada judul yang lain yang kira-kira
lebih bagus nih videonya, silahkan ya. Nah kalau udah silahkan diklik, kemudian pilih, dan secara otomatis video tersebut akan masuk ke dalam Google Sites kita ya. Lalu kemudian kalau mau dibesarkan juga bisa. Misalkan saya besarnya pengen seperti ini Kang Eka. Nah, mangga ya. Jelas ya. Jadi untuk membuat video, jadi kita nggak harus memasukkan video full ke sini, tapi kita tinggal menyisipkan judul yang ada di YouTube sesuai dengan video yang kita pengen. Kurang lebih seperti itu Teh Aul. Oke Kang Eka, berarti ada satu pertanyaan terakhir nih buat penutup ya Kang. Halo? Ya, halo. Ya, gimana Teh Aul? Nih, satu pertanyaan terakhir ya Kang Eka untuk penutup malam ini. Kata siapa nih tadi ya? Oh, kata Kak Nuryani, kata di Google Sites, kapasitas penyimpanannya file 100 MB. Jika Oke ya. yang lebih besar, apa pengaruhnya? Oh, ya, oke. Nah, jadi balik lagi ke statement awal saya bahwa ketika kita menggunakan sesuatu yang gratis, tentunya akan ada keterbatasan gitu. Nah, makanya kita coba hindari ya. Sebetulnya saya sih pengennya teman-teman belajar untuk yang berbayar, tapi nanti aja ya. Nanti kita hilangkan mental gratis gitu, karena kita akan menemukan keterbatasan gitu. Nah, termasuk ketika misalkan kita menggunakan Google Sites yang gratis, ini kita hanya bisa mengupload file maksimal 100 MB. Nah, kalau lebih dari 100 MB, nanti akan ada notifikasi untuk kita membeli tambahan penyimpanan. Nah, kita bayar ke Google. Nah, saran dari saya ya, ketika kita misal mencantumkan foto, video, itu jangan besar-besar di website. Ya. Karena gini, hitungan resolusi di website itu berbeda dengan hitungan resolusi di mesin cetak. Nah, jadi kalau di mesin cetak kita mengusahakan agar resolusi itu setinggi mungkin, size-nya setinggi mungkin. Ya, karena kenapa? Karena nanti pengaruhnya akan pada kualitas cetak gitu ya. Nah, tapi kalau di website kita tidak membutuhkan kualitas cetak ya, karena resolusi rendah pun insya Allah sudah cukup seperti itu. Nah, maka ke depannya kalau teman-teman ingin mengupload file ke dalam Google Sites, diusahakan filenya jangan besar-besar ya. Saran dari saya jangan lebih dari 1 MB atau 2 MB. Ya, jangan lebih dari 1 megabyte atau 2 megabyte. Pengaruhnya apa? Tadi kan ditanyakan pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah loading lama. Nah, ya. Ketika kita bermain di internet ya, bisnis online, kecepatan website itu mempengaruhi tingkat konversi seorang customer. Jadi kalau misalkan website kita lemot, ini pernah kita ada survei ya. Kalau misalkan kecepatan websitenya itu lemot, ya kita nggak tahu ya lokasi orang itu sinyalnya bagus apa jelek gitu. Ya mending kalau sinyal kita bagus, ya loading mungkin sedang ya. Tapi kalau bayangkan kalau sinyalnya ada jelek gitu, apalagi untuk mengakses file yang besar. Ya, jangankan untuk membeli, untuk membaca aja, untuk mengedukasi aja, kita nggak nyampe gitu kan. Nah makanya usahakan dengan size yang serendah-rendahnya ya. Nah yang reguler lah gitu. Jadi tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringkes banget gitu, yang standar. Nah yang kedua, selain daripada lola, kita juga nanti akan mempengaruhi ke tingkat pemakaian kuota dari customer kita. Nah kadang-kadang kan gini, kita per bulan pakai kuota berapa giga sih gitu, atau berapa MB sih gitu. Nah, jangan sampai customer mau membeli produk kita, tiba-tiba belum beli produk aja kuota mereka udah habis duluan karena size dari website kita gede banget gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka tingkat kecepatan, tingkat besar atau size daripada sebuah website itu akan mempengaruhi kepada kecepatan dan keinginan seorang customer untuk melakukan konversi, untuk melakukan pembelian gitu. Ya, nah terus, wah ini menarik nih. Berarti landing page gratis ini kecepatan loading kliknya lumayan lemot ya Kang? Bukan seperti itu. Maksud saya batasan penyimpanan database, teman-teman. Ya, yang saya maksud di sini adalah
besarnya kita menaruh sebuah file di dalam database kita di Google. Ini saya punya hard disk. Nah, kita analogikan sebagai hard disk ya teman-teman ya. Kapasitas hard disk ini 1 terabyte. Tentu berbeda dengan kita punya 1 flash disk. Mana? Nggak ada flash disk ya. Flash disk cuma 1 giga. 1 giga flash disk dengan 1 terabyte. Tentu kita bisa menyimpan filenya jumlahnya berbeda. Begitupun dengan total kapasitas yang ada di dalam Google Site. Nah, Google memberikan akses kepada kita sejumlah 100 MB untuk kita bisa menggunakan fasilitasnya secara gratis. Kalau mau lebih daripada itu, nanti bisa berbayar ke Google gitu. Nah, itu kapasitas ini, kapasitas penyimpanan maksimal itu tidak mempengaruhi kecepatan gitu. Ah, tapi balik lagi ketika kita mendesain webnya di Google, semakin ringan websitenya, maka akan semakin cepat diakses oleh customer. Gitu. Kang, standar kecepatan yang baik ketika kita klik di bawah 3 detik ya Kang? Tergantung. Tergantung konten dari websitenya. 3 detik itu bagus, bahkan 1-2 detik jauh lebih bagus. Ya, tapi kita juga nggak bisa memaksakan. Misalkan kita edukasinya panjang nih, tapi kita pengen paksain supaya ini website ringan banget. Ya nggak juga gitu. Nanti gambarnya jadi kecil banget karena kita mengutamakan kecepatan gitu. Ya standar-standar aja lah. Standar-standar aja. Jadi saran dari saya, ini ada satu tips juga nih Teh Aul. Kalau misalkan teman-teman pengen mengecek kecepatan sebuah website, teman-teman bisa mencari yang namanya GT Matrix di sini. Ya, GT Matrix, cek di sini. Nah, tadi kan kita udah punya link ya. Link Al-Qur'an tadi, mana tadi? Link Al-Qur'annya ini ya. Nah, kita bisa cek berapa sih kecepatan dan kualitas website kita itu. Nah, kita tinggal copy paste aja di saya belum screen share, mohon maaf. Udah ya? Udah ya Teh Aul ya? Udah ya, udah screen share ya? Oh, belum. Ini ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke GT Matrix. Tadi saya searching GT Matrix. Kemudian kita copy paste link yang tadi kita buat. Kemudian kita analisis. Berapa sih kecepatan dari website kita? Gitu. Nah, lihat grade-nya A teman-teman. Performance-nya 90%. Kalau udah A, nih kecepatannya untuk mengakses website yang tadi saya buat ini 0,5 second. Gak nyampe 2 detik. Ya, jadi 1 detik lebih dikit, 1 detik setengah. Berarti ini udah cepet banget nih teman-teman. Nah, jadi grade ini menentukan performa daripada website kita. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin website, bikin landing page, mau ngecek seberapa cepat sih website saya, nah bisa tadi mengunjungi getamatrix.com. Oke. Ya cukup ya Teh Aul, Masya Allah udah jam 9 ini tapi teman-teman masih pada semangat luar biasa ini. Ya baik, mungkin itu saja ya teman-teman sekalian. Mohon maaf bila satu lagi, link data di Google Drive alamatnya di mana Kang? Link data di Google Drive teman-teman tinggal cek aja, tadi kan udah dipublikasikan ya. Ketika udah screenshot lagi, mohon maaf. Kang Eka, ya. Kalau mau nanya ke siapa nanti? Nanti di grup aja Pak. Di grup nanti insya Allah tim support siap. Ya. Nah, misal nanti kita udah publikasikan. Misal kita udah publikasikan ya. Kemudian kita klik publikasikan. Nah, linknya ada di mana sih Kak? Nih, linknya ada di sini. Ketika kita klik sini kurma, misal. Kita klik di sini, set link yang dipublikasikan. Nah, ini teman-teman. Kita tinggal klik salin link aja. Oke? Nah, di sini ada salin site link yang dipublikasikan. Misal kita mau nyalin link kurma, kita udah bikin landing page kurma, kita mau salin aja, klik di sini, salin link. Saya udah bikin kayak Kak landing page wakaf. Saya pengen salin gimana? Linknya buat saya jadiin Bitly. Salin di sini. Kemudian masuk ke Bitly, bikin short linknya.
Baiklah teman-teman sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah setia nih menyimak pemaparan dari kami mulai dari tadi jam 7:30 sampai sekarang 1 jam setengah. Nggak kerasa ya kita belajar bareng. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas di malam hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Kita tutup meeting pada malam hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin, dan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum wa aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat untuk semuanya. Salam sukses berlimpah berkah. Terima kasih semuanya, Bunda Yeni, Pak Holi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.